Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kita hari ini, untuk muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita akan mempelajari terkait konstitusi dan norma di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Ya, nah sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu norma, ya. Jadi norma itu merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Apakah norma sama dengan peraturan? Bagaimana? Iya. Jadi, norma dengan peraturan itu tidak sama, ya. Kenapa? Iya, jadi norma itu tidak sama atau berbeda dengan peraturan. Norma tadi adalah aturan juga, namun peraturan di sini cakupannya lebih luas. Jadi peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku-perilaku kehidupan kita. Kemudian peraturan itu biasanya tertulis, ya. Jadi peraturan biasanya tertulis, kemudian ada sanksi atau hukuman jika kita melanggar peraturan tersebut. Tetapi kalau norma juga merupakan aturan. Namun norma ini bukan aturan tertulis, bukan aturan tertulis yang nantinya ada sanksi jika kita melanggarnya. Iya, jadi norma itu merupakan ukuran perilaku baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, dan harus disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat dari masyarakat di sekitar lingkungan kita. Kemudian, norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut. Intinya, kalau norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis. Sementara peraturan itu adalah aturan yang tertulis. Jadi di situ letak perbedaan utamanya ya. Ya, salah satu contohnya yaitu kewajiban dalam menghormati orang tua. Jadi kewajiban menghormati orang tua ini tidak tertulis, tidak dituangkan dalam tata tertib, tetapi wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan. Kemudian jika ada anak yang tidak hormat kepada orang tua, berarti dia telah melanggar aturan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga nantinya anak tersebut akan dikucilkan. Kemudian anak itu akan dianggap tidak sopan. Kemudian kalau peraturan itu ada sanksi. Jadi peraturan yang tertulis jika dilanggar itu ada sanksi, bisa berupa kurungan atau denda. Jadi beda kalau norma itu dikucilkan atau dianggap tidak sopan, dipandang sebelah mata di dalam masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk norma, ya. Jadi dalam masyarakat kita itu ada 4 norma yang berlaku. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Jadi yang pertama ada norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beragama,
untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhannya di dalam kehidupan akhirat nanti. Ya, selanjutnya norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Adapun sanksi dari norma kesusilaan ini jika dilanggar, di sini sifatnya tidak tegas. Kenapa? Karena hanya diri kita sendiri yang merasakan. Kita akan merasa bersalah, menyesal, malu, ataupun sebagainya. Contoh norma kesusilaan, orang yang tidak berkata jujur, ya, atau suka berbohong. Maka di dalam hatinya itu akan diliputi oleh rasa bersalah dan akan ada penyesalan dalam dirinya karena telah berbuat bohong atau tidak jujur. Nah, norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ini sifatnya juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Nah, anak yang tidak hormat kepada orang tua, maka ia akan dikucilkan oleh orang tuanya ataupun saudaranya dan anggota keluarga lainnya. Ya, norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang yang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi isinya berupa perintah atau larangan. Nah, sanksi dari norma hukum ini bersifat tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa semua orang tanpa terkecuali. Biasanya berbentuk hukuman penjara atau denda. Contoh norma hukum ya seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan dihukum penjara, ya. Dihukum penjara dan lamanya sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum dan pengadilan. Ya, jadi sebagai seorang pelajar, kita harus mematuhi norma-norma di sekolah, seperti mematuhi peraturan atau tata tertib sekolah, mengenakan pakaian dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Ya, bagaimana supaya kita disayangi oleh orang tua kita? Ya, kita harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma kesopanan, kesusilaan maupun norma agama. Ya, terima kasih. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana melaksanakan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.